jadi jangan masuk selain. Ya. Jadi enak nambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada apa nih, Pak? Sehat, Datang sini, Pak. sehat. Begini Ustaz, tadi itu saya diberitahu sama anak-anak ketika cerita-cerita gitu. Anak-anak kok bilangnya gini ya, Pak, ngupil itu loh bikin batal puasa. Terus sama nangis itu juga bikin batal, Pak. Apakah benar itu, Ustaz? Oh, ya. Untuk yang membatalkan puasa itu kalau kita membaca di kitab Matan Abi Suja, itu yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi warroksi, yaitu sesuatu yang masuk dengan sengaja ke lubang badan kita atau kepala kita. Lubang badan kita ini ya hidung, kemudian telinga, mulut, kemudian kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini tentu saja semuanya ada batasannya ya. Umpamanya ngupil gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuknya seperti kita dulu di apa kan itu, Pak? Kalau di swab itu membatalkan karena masuk menjorok ke atas ya. Jadi batasnya itu di khaisum, di pangkal hidung ya. Kalau sudah melewati itu, nah, seperti kita kalau lagi apa namanya menghirup air ya, itu kalau sampai sudah panas itu sudah masuk berarti. Nah itu. Jadi kalau cuma ngupil saja itu tidak membatalkan. Kemudian nangis, nangis ya, apalagi nangis itu tidak membatalkan, kecuali kalau air matanya meleleh sampai kemudian ditelan, nah itu membatalkan ya. Jadi yang pertama itu masuknya sesuatu lewat lubang yang ada di tubuh kita itu dengan sengaja. Kemudian yang kedua adalah wal huknatu fi ahadis sabilain. Hukna itu pengobatan lewat anus atau lewat jalan depan ya, seperti kita kalau punya penyakit ambeien atau mencret dan sebagainya, itu kan dimasukkan obat ke dalam, nah, itu membatalkan puasa. Kalau di istilah kedokteran apa nama suppositoria sekitar itulah ya. Kemudian yang ketiga walqai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat wal wad'u amdan fil farji, yaitu berhubungan suami istri. Kemudian yang kelima wal inzalu anil mubasyarah, yaitu keluarnya sperma dengan sengaja. Kalau ihtilam tidak sengaja tidur bermimpi itu tidak membatalkan. Yang keenam adalah haid, yang ketujuh adalah nifas, yang kedelapan adalah gila ya. Kemudian yang 9 wal ighma'u kullal yaum ya, wal ighma' kullal yaum. Jadi ighma' itu adalah pingsannya itu sehari penuh. Jadi kalau pingsannya cuma 1 jam 2 jam itu tidak membatalkan puasa. Tetapi berbeda dengan gila walaupun sebentar itu membatalkan puasa. Kemudian yang ke-10 adalah waridah, yaitu murtad. Ya itu Pak Fahmi ada 10 yang membatalkan puasa. Jadi kalau apa tadi ngupil sama nangis itu tidak membatalkan puasa. Kadang-kadang anak-anak juga begitu, keluar darah oh ini batal, tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan itu adalah darah haid yang dan nifas, keluarnya darah haid dan nifas itu yang membatalkan. Kalau kena luka itu tidak batal. Infus itu membatalkan. Kalau suntik biasa, karena dia fungsinya tidak untuk mengenyangkan dan tidak masuk ke lambung, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti vaksin, kita suntik itu tidak membatalkan puasa. Kalau donor darah itu membatalkan puasa. Karena masuknya darah dan darah itu apa namanya ada hubungannya dengan sari makanan. Jadi kalau donor darah itu membatalkan puasa. Ya, insya Allah begitu Pak Fahmi, bisa disampaikan ke anak-anak. Oke, jadi artinya ketika kita ngupil ataupun nangis itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Alhamdulillah. Berarti
berarti anak-anak perlu Enak. dikasih paham. Enak kalau gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Ya. Saya Oke. pamit dulu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lanjut wabarakatuh. berbincang. Ya, ya, ya.